namanya Pak. Baiklah, ya baiklah. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu berbagi praktik baik. Ini kita sudah ada 3 orang narasumber yang paling kece ini, Bu. Saya cari ini 3 orang ini paling kece di kelas A ini, Bu. Yang paling super lah. Oh, saya ini pendiam, Bu. Pendiam. Yaitu yang Link pertama. refleksinya jangan lupa nanti diisi. Iya, Bu. Ya, jurnalnya. Ya, jurnalnya. Yang pertama yaitu narasumber kita, yaitu Bapak Abdeni Amansah dari SMPN 42 Rejang Lebong. Saya teringat terus ini di kelas ini, dia cerita ada guru yang paling jauh pertama sekali hadir. Saya cerita terus dengan guru saya, orang yang paling jauh ini paling cepat hadir, ya. Yang kedua yaitu Ibu Yuniarti Nur Rezeki dari SMPN 61 Bengkulu Utara. Ini yang paling cepat mengerjakan tugas. Yang selanjutnya yaitu Ibu Deyanti Permatasari dari SDN 9 Kota Bengkulu, yang sering bertanya, ya. Jadi dari ketiga ini luar biasa pemateri kita yang super kece. Silakan lanjut ke pemateri kedua. Sangat menginspirasi. Sesuai dengan moto kita, ya. Semangat berbagi menginspirasi untuk negeri. Luar biasa Pak Denny. Dua Pak Hendy Jalil dulu Pak Hendy. Biar semangat dalam. Langsung pimpin Pak Tajuli. Wah. Saya sibuk ini. Izinkan ini. Bu ini aja Bu Yuniarti pimpin untuk ya biar semangat malam. Ayo lanjut. Siap. NSPBB semangat berbagi, menginspirasi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas. Masalahnya di sini mati lampu. Saya harus menumpang di rumah tetangga ini untuk mengadakan webinar ini. Luar biasa. Modalnya lampu senter ini. Sebelumnya izin perkenalkan untuk saya share dulu screen. Soalnya sinyalnya juga ngadet. PLN-nya nggak bersahabat tuh Bu Yuniarti. Benar sekali. Yap, perkenalkan nama saya Yuniarti Nur Rezeki SPD. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 61 Bengkulu Utara, tepatnya di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. Di sini saya akan berbagi praktik baik berkaitan tentang alternatif asesmen pembelajaran menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, sebelumnya kita ice breaking dulu ya Bapak dan Ibu. Ice breakingnya berkaitan juga dengan penggunaan aplikasi Quizizz. Jadi sini sudah saya siapkan. Saya share screen dulu. Di sini terlihat Bapak Ibu ada. Saya bagikan di link ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu akses melalui link yang saya bagikan di kolom chat untuk ice breakingnya. Sudah saya bagikan ya Bapak Ibu link Quizizz untuk ice breaking. Apa Bu? Start ya Bu? Ya, klik start.
join. Detonate. Belum ada yang login. Udah ada nama saya. Udah banyak, Mbak. Sudah. Oh, sebentar. Ada kesalahan tautan yang saya bagikan sepertinya. Link kedua ya Bapak Ibu, link kedua yang saya share. Sedikit gelap ini di sini jadi saya agak kesulitan. Start over. Ya, start. Ten. Item. Udah 21 yang gabung, Mbak. Sinyal saya koleks ya. Sinyalnya. Kok nggak mau ya? Duh. Sudah pira-pira dito kat bongkar kaya rong ikan mon tak istri tekon. Aku negara gaji sekon baik kali wis suwe nang ban baik. Kan pamanan kono. Tapi ora kena kan matane suara ini. Kablo. Aku malah rong ikan tak. Ini dirusak sekali ya dikawin gede-gede. Bisa. Ya nek ora pikirannya mana. Piro ya harga gitu? Dengan itu lebih bu. Bisa tak kaya Diroto se. iya, kau ini kan cilik kayak kita semua. Gergaji pun ada ya. Cilik kan gitu kan. Iya. Semangat. Itu sinyalnya tuh. Iya, Santai. saya harus ini tadi. Ya. Oke, masih ditunggu. Aman itu. Oke. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Sudah bisa ada yang login Bapak Ibu? Sudah bisa mulai masuk aplikasinya? Keren, Kalau sakala rekan kan. Lagi tidak kopiku. Terus keduanya main. Jangan langsung lain.
di rantai ini Percuma kan di rantai. kan Kirim sampai kira dulu. di barang buri. Kok salah terus sama jawabannya? Jadi kucing. Gede nggak mereka. Anda dah. Jeruk di situ orang Lucu-lucuan. Jadikan lucu-lucuan untuk speaking. kita sepi kau. Jawabannya udah sama. Oh, dan betul. Lesing saset ya ene, tapi ya saset itu tetap tubuh dia cilik. Iya. Apa dah ada yang benar? Satu lagi. Jarang saset itu si jero ki. 10 soal. 10. Ya, ada yang betul. Cino kan Cijuan Jawabannya jadi mutan. Apa tuh? Ay, mas. Nol pas. Dulu Udah jadi ya tuh. Aku baru jangan langsung berangkat ke Ademan. di situ betul-betul percaya kesenangan kita. Mana lagi kita? Jadi barang buat kucing Tadi lah. barang yang kamu cuci tinggal Ada yang menang hewannya. hewan gadget yang kan. Link terakhir yang saya bagikan adalah link materi presentasi yang akan saya presentasikan. Yang sudah selesai untuk di ice breakingnya bisa kita lanjutkan di klik link yang saya bagikan. Udah Bu, dapat nilai 20. Kalau jawabannya Bu. sementara tinggal kalau nyerang putih juga putih Pakai link yang kedua lagi ya Bu. Ya ini link presentasinya. Jadi itu Bapak Ibu untuk sekilas tentang quizzes yang saya gunakan untuk ice breaking. Jadi untuk Link lagi yang kedua ya Bu. ya di link yang terakhir yang kedua yang terakhir yang saya bagikan itu link presentasi. Memang untuk aplikasi quizzes ini harus membutuhkan sinyal yang stabil Bapak Ibu. Kalau saya biasanya pakai di sekolahan, alhamdulillah sinyalnya stabil.
Tapi kalau di rumah jadi harus naik cari sinyal dulu. Apalagi kalau lagi mati lampu seperti ini. Sudah tampil Bapak Ibu di layar? Sudah terlihat? Di layar Bapak dan Ibu? Materinya banyak juga nih. Apakah suara saya sudah terdengar sedikit? Sudah terdengar? Baiklah, tentang quizzes di IKM hilang deh karena mati lampu itu. halo, apakah suara saya terdengar? Dengar Bu. Terdengar. Dengar. Yun, lanjut. Baik, selanjutnya praktik baik asesmen menyenangkan dengan quizzes. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Penuh semangat. Dan penasaran. Waktu habis. Hulu tengah. SMS orang apa perangkat khusus langsung tak hapus, muncul langsung hapus, buka langsung hapus. Oh, Cina. Sinyal biasa. Untung aku mau pimpinan. Lebih dari Kedengaran ya.
kertas. Biasanya kita sering sekali berkata kepada siswa, siapkan kertas lembar, kita ulangan sekarang. Nah, bagaimana kira-kira perasaan dari murid kita? Ada yang senang, ada yang ya sedih. Jadi bermacam-macam sekali ketika kita akan melaksanakan asesmen pembelajaran. Tentang asesmen pembelajaran, seperti kita tahu bahwa asesmen pembelajaran adalah satu hal yang penting dalam suatu kegiatan pembelajaran. Asesmen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi data yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kinerja siswa selama proses pembelajaran. Dalam pembelajaran dengan paradigma lama, asesmen sering dipandang hanya sebagai penghasil nilai, cenderung menghasilkan informasi yang terbatas pada ranah kognitif. Jadi hanya sekedar anak mendapatkan nilai A, B, C, D, ataupun 10, 9, 8, dan harus dituntut untuk tuntas KKM. Dan sedangkan pada pembelajaran dengan paradigma baru, asesmen adalah sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan hasil belajar peserta didik. Asesmen tidak lagi sekedar hanya berupa tahap pelaporan penilaian kemampuan seorang murid. Akan tetapi, kita sebagai guru diharapkan dapat berpihak kepada murid, membantu murid mendapatkan pembelajaran yang bermakna dalam proses asesmen pembelajaran. Tujuan dari asesmen adalah memberikan informasi gaya belajar dari peserta didik, memberikan informasi kemajuan siswa dalam pembelajaran, memberikan informasi efektivitas proses pembelajaran yang telah kita lakukan, memberikan informasi hasil belajar siswa, ruang kepada guru untuk memberikan feedback atau refleksi, motivasi siswa dalam meningkatkan dan mempertahankan hasil belajarnya, dan memberikan kemudahan bagi guru untuk mengetahui bakat dan potensi dari siswa. Nah, adapun asesmen itu terbagi menjadi asesmen formatif, asesmen sumatif, dan asesmen diagnostik. Dari dalam proses asesmen itu, kita sebagai seorang guru harus dapat memilih bagaimana cara yang sesuai dengan peserta didik kita dan sesuai dengan sarana prasarana yang tersedia di sekolah kita. Nah, salah satu alternatif yang sudah saya terapkan pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 di SMP Negeri 61 Bengkulu Utara, yaitu menggunakan alternatif asesmen pembelajaran berbasis kuisis untuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Adapun kelebihan dari kuisis yang saya rasakan yaitu tipe soal sangat beragam. Terdapat soal tipe uraian, video, audio untuk mengukur kemampuan 4C siswa. Selain itu, saya sebagai guru dapat mempersiapkan latihan soal dengan memanfaatkan soal yang ada di perpustakaan kuisis yang sangat beragam. Kemudian, kuisis memberikan kemudahan bagi saya untuk membuat soal dengan fitur teleprompt yang sangat memudahkan dalam pembuatan soal dalam bentuk matematika atau numerasi dalam pembelajaran. Kemudian adanya mode game yang beragam seperti klasik, tem, ujian, dan mode kertas. Kemudian kuisis juga bisa dikerjakan dengan di rumah. Dan hasil dari laporan siswa dalam aplikasi kuisis itu pelaporannya sangat statistik dan sesuai dengan analisis soal sampai di analisis butir soalnya. Dan dalam aplikasi kuisis itu juga melatih kemandirian siswa dalam mengerjakan soal. Selain itu, kuisis juga dapat digunakan untuk refleksi pembelajaran. Selain untuk asesmen, kuisis juga
bisa digunakan untuk menyiapkan perangkat pembelajaran seperti e-modul, materi ajar, dan LKPD. Karena dalam aplikasi Quizizz itu kita bisa membuat presentasi interaktif. Seperti presentasi ini saya buat menggunakan aplikasi Quizizz. Kita juga dapat mengimport presentasi dari Canva maupun Google Slide agar tampilan template sangat menarik di aplikasi Quizizz. Selain itu, Quizizz juga dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi, yaitu untuk mengetahui kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid melalui asesmen diagnostik. Quizizz dalam asesmen kompetensi minimum. Quizizz membantu guru untuk mempersiapkan AKM dengan tipe soal yang sangat beragam seperti pilihan ganda, isian singkat, urian, menjodohkan, bahkan mengurutkan. Dan kita juga dapat menambahkan fitur-fitur yang sangat menarik sehingga tidak melulu soal yang dibaca murid itu berupa teks. Jadi murid tidak akan bosan dengan soal yang kita berikan pada proses asesmen. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah penasaran dengan aplikasi Quizizz? Silahkan Bapak Ibu login menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu, karena dengan menggunakan akun belajar ID ini kita sudah terdeteksi bahwa kita adalah seorang guru, jadi bisa mengakses Quizizz ini secara premium ya. Sudah banyak fitur-fitur yang disiapkan kalau daripada menggunakan email biasa. Dan untuk video tutorial dan praktik baik dari pemanfaatan aplikasi Quizizz ini, Bapak Ibu dapat akses dalam akun YouTube pribadi saya, yaitu @yuniarti_norezeki7012. Di sana ada video praktik baik dan tutorial pemanfaatan aplikasi Quizizz. Dan untuk peralatan yang tentunya disesuaikan dengan sarana prasarana yang tersedia di sekolah kita harus punya dulu LCD proyektor, laptop, PC ataupun Chromebook, HP Android, dan juga itu tadi jaringan internet yang stabil di sekolah. Bila memang belum ada jaringan internet stabil di sekolah, memang agak kesulitan mengakses Quizizz ini. Seperti saya mengakses di rumah ini kesulitan karena kondisi sinyal yang hilang. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah praktik baik Quizizz yang sudah saya laksanakan. Tadi juga Bapak Ibu sudah mencoba untuk menggunakan aplikasi Quizizz pada ice breaking dan awal dari presentasi yang telah saya lakukan. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.